Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kulla dhalalatin finnar. Para muslimat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita berbahagia dengan kebaikan dan ketaatan yang bisa kita kerjakan berupa duduk di majelis ilmu, tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali duduk di majelis yang mulia ini setelah beberapa kali pertemuan kita vakum karena kondisi dan lain hal. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali mengkaji kitab Nasihatil Nisa, nasihatku bagi para wanita. Kita sampai kepada bab tentang ifsya'us sir. Ifsya'us sir tentang menyebarkan rahasia orang lain. Para muslimat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki rahasia di dalam kehidupannya yang kita berusaha untuk menyembunyikannya dari orang lain. Rahasia yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Rahasia yang kita tidak ingin orang lain mendengarnya. Entah itu rahasia-rahasia yang bersifat positif, rahasia-rahasia yang baik, namun cenderung sesuatu yang baik kita begitu senang dan bahagia menceritakannya kepada orang lain. Kemudian juga ada rahasia-rahasia yang bersifat negatif, yang berkaitan dengan aib-aib kita, kesalahan kita. Dan tentunya rahasia ini para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya di dalam hati kita.
Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Namun terkadang kita sebagai manusia ingin sekali menyampaikan rahasia yang kita miliki kepada orang lain, yang kita yakini dia adalah orang yang amanah, ya. Karena kita tidak sabar dengan rahasia yang kita miliki. Dada kita terasa sempit. Kita merasa berat untuk menyembunyikan rahasia yang kita miliki. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Islam dalam urusan rahasia diperintahkan untuk tidak disebarkan, bahkan sekedar menampakkannya. Menjaga rahasia adalah hukumnya wajib, karena rahasia termasuk janji yang harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-34, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka perlu kita membedakan rahasia atau sesuatu yang bukan rahasia. Yang orang lain berbicara kepadanya, orang lain berbicara kepada kita tentangnya. Apabila orang lain mengatakan ini rahasia, jangan disampaikan kepada orang lain, maka ini adalah rahasia yang merupakan amanah yang harus dijaga. Ada teman kita, ada saudara kita, ada keluarga kita mengatakan ini rahasia, tolong Anda jaga, jangan ceritakan kepada siapapun. Berarti kalau dia menceritakannya kepada orang lain, dia melanggar janji. Dia kembali yang kedua menceritakan kepada orang lain, ini rahasia, jangan ceritakan kepada orang lain. Yang ketiga kepada yang keempat, ini rahasia, jangan ceritakan kepada orang lain. Keempat kelima, ini rahasia, jangan ceritakan kepada orang lain. Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Baik. Kemudian terkadang orang menyampaikan rahasia itu dengan perbuatannya. Bagaimana dia menyampaikan sesuatu kepada kita, kepada Anda, kepada orang lain secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Berarti dia menginginkan tidak ada orang lain yang ingin tahu tentang perkara ini. Maka ini juga rahasia yang harus dijaga. Menarak dengan badak itu nyebu-nyebu, ya, tuduk-tuduk ke badak. Maka berarti ini rahasia ibu-ibu yang harus dijaga, jangan disebarkan kembali. Kemudian yang ketiga, ada orang yang ingin mengatakan ini rahasia dengan melihat kondisi, yaitu dengan memperhatikan apakah perkara yang dia sampaikan membuat dirinya malu apabila disebarkan atau disampaikan kepada orang lain. Maka ini adalah juga rahasia. Ini tiga perkara yang dengannya kita mengetahui ucapan seseorang itu rahasia atau bukan, para ibu-ibu. Yang pertama bagaimana? Dengan ucapan. Ini rahasia, jangan disebarkan. Yang kedua, dengan perbuatan. Dia menyampaikan secara diam-diam.
Dia menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga, dia menyampaikan sesuatu dengan melihat kondisi. Artinya apabila yang dia ucapkan itu disebarkan kepada orang lain akan membuat dia malu, maka ini adalah juga termasuk rahasia. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membeberkan rahasia orang lain adalah khianat. Membeberkan rahasia orang lain adalah pengkhianatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajul idza haddatsa ar-rajula bi haditsin thumma iltafata anhu fahiya amanatun." Jikalau seseorang menyampaikan kepada orang lain suatu pembicaraan, kata Nabi SAW, seseorang jikalau dia menyampaikan kepada orang lain suatu pembicaraan, kemudian dia berpaling, maksudnya menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, maka ini adalah amanah yang diberikan kepada orang yang dia menyampaikan kepadanya. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya hendaknya lah seseorang menjaga rahasia saudaranya. Tatkala saudaranya menyampaikan sebuah rahasia yang dia tidak ingin disebarkan kepada orang lain, lihat, dengan sekedar isyarat saja para muslimat, sebagaimana yang kita katakan tadi, mungkin dengan menoleh ke kiri dan ke kanan. Artinya dengan isyarat itu pembicaraan ini ingin dijaga. Terlebih apabila dengan jelas dia mengatakan, jaga raos ini, jagalah pembicaraan kita ini, rahasiakanlah pembicaraan kita ini, rahasiakanlah berita ini, maka ini adalah amanah yang harus ditunaikan. Barang siapa yang menyebarkan, membeberkan, maka dia termasuk orang-orang yang telah membongkar rahasia saudaranya, dan ini adalah sebuah pengkhianatan. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menjaga rahasia itu lebih sulit daripada menjaga harta. Menjaga rahasia itu lebih sulit daripada menjaga harta. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir, beliau mengatakan, "Falaisa kullu man kana 'alal amwali aminan, kana 'alal asrari aminan." Tidak semua orang yang amanah dalam harta itu amanah dalam urusan rahasia. Tidak semua orang yang amanah dalam urusan harta itu amanah dalam urusan rahasia. Ya, mungkin dalam urusan harta dia orangnya amanah, orang yang sangat menjaga titipan dan amanah orang lain. Tapi dalam urusan rahasia, ya, dia orangnya ceplas-ceplos. Dalam urusan ngobrol, orangnya ceplas-ceplos, akhirnya cepat menyampaikan dan menyebarkan rahasia orang lain. Tapi kalau urusan jaga duit orang, Masya Allah, jaga barang orang, Masya Allah. Tapi kalau giliran urusan omongan, baru aja 2 menit udah disebarin sama dia. Maka enggak semua orang yang amanah dalam urusan harta itu amanah dalam urusan rahasia. Wal iffatu 'alal amwali aisaru minal iffati 'ala idha'atil asrar. Menjaga diri dari harta lebih mudah daripada menjaga diri dari menyebarkan rahasia. Terlebih para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 orang bersaudara,
seagama, berteman, teman yang akrab, teman karib, ya, biasa saling pinjam duit, biasa saling pinjam barang. Tapi suatu saat ada rahasia yang disampaikan di antara teman dekat ini. Kemudian suatu saat yang lain terjadi antara dia suatu masalah. Maka disitulah orang sedikit sabarnya, sehingga karena permasalahan pribadinya dia menyebarkan rahasia saudaranya atau temannya. Makanya dikatakan juga oleh salah seorang ulama, Raghib Al-Asfahani rahimahullah, tentang menjaga rahasia ini. Beliau mengatakan, wa idza'atus sirri min qillatis sabri wa dhiqis suduri. Menyebarkan rahasia itu muncul akibat sedikitnya kesabaran dan sempitnya dada. Terlebih ada orang yang bertanya tentang fulan, ya, dia memegang rahasia si fulan. Kemudian ada orang lain datang kepada dia bertanya tentang si fulan. Di sini terkadang orang itu merasakan kesempitan dalam kesabarannya, sempit dadanya, ingin memberitahu orang lain tentang kesalahan orang lain. Dan kita terkadang, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai manusia ini selalu penasaran dengan kehidupan orang lain. Terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Ingin tahu. Ya. Maka orang yang banyak menghabiskan umurnya dengan ingin tahu terhadap kehidupan orang lain, ini hidupnya tidak tenang. Orang seperti ini hidupnya tidak akan tenang. Kenapa? Waktunya habis dengan mengurusi kehidupan orang lain, bukan mengurusi dirinya sendiri dan keluarganya. Ini kita ada dengan urusna, ini kita ada urusna, ngenuna kita ngenuna rausang, ngenina kita ngenina rausang. Ia adalah ngurus dengan lain, ibu-ibu. Ya. Juluan lelah ngurus dengan lain, lengana ngurus diri namanya. Ya, dia lelah mengurus orang lain daripada dia mengurus dirinya sendiri. Makanya kalau kita ingin tenang dalam hidup ini, salah satu kiatnya ibu-ibu, jangan banyak mengurus urusan orang lain, urus diri sendiri. Kesalahan kita sudah banyak. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Urusan kita sendiri sudah banyak, jangan mengurus urusan orang lain. Kecuali dalam bab nasihat. Nah, beda halnya, kecuali dalam pintu nasihat. Nasihat adalah kita menginginkan kebaikan kepada orang lain, bukan mencari kesalahannya. Ya. Baik. Kemudian para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga rahasia yang disampaikan kepada mereka. Dalam sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dari Thabit dari Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bercerita dengan mengatakan, "Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'a ghilman." Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangiku ketika aku sedang bermain bersama beberapa anak kecil. Jadi anak sedang main-main, kemudian datanglah Nabi alaihi salatu wassalam. Fasallama alaina faba'atsani ila hajatin. Jadi di antara sunnah ibu-ibu dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita lewat atau ketemu sama anak kecil disalami. Nabi datang, kemudian dia salam kepada anak-anak kecil yang sedang bermain bersama Anas bin Malik ini. Kemudian kata Anas, aku pun diutus
Ya, aku disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kebutuhan untuk menyelesaikan keperluannya Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'abta'tu ala ummi, sehingga aku telat mendatangi ibuku. Falamma ji'tu qalat ma habasaka. Ketika aku datang terlambat, ibuku bertanya kepadaku, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kenapa engkau telat wahai Anas? Apa yang menjadikan engkau terlambat? Faqultu ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Aku diutus oleh Rasul untuk menyelesaikan keperluannya. Apa jawaban sang bunda kepada sang anak? Qalat wa ma hajatuhu. Apa keperluannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini sifat manusia ini selalu kepo, ibu-ibu. Ya. Saya menyelesaikan kebutuhannya Nabi, kata Anas. Ditanya lagi sama ibunya, apa kebutuhannya Rasul yang disuruh kamu? Qultu innaha sirrun. Itu rahasia wahai bunda. Wahai bunda, ini rahasia. Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya, sekepo apapun datang orang lain kepada kita, sedangkan kita yang memegang rahasia orang lain, jangan sampai disebarkan. Meskipun kita dirayu, terkadang yang kepo ini pintar ngerayu ibu-ibu. Hei, gula-gula nih itu. Ada yang ngangai kita sabar yang ngerawas. Suwe-suwe katik terbadak ya ini. Iya. Nah, ini yang terpenting ibu-ibu. Termasuk perkara yang harus dijaga kerahasiaannya adalah rahasia rumah tangga. Ada masalah muncul di status WhatsApp. Ada masalah, ada muncul status di Facebook. Masalah dikit diposting, masalah dikit diposting. Rahasia rumah tangganya diumbar di khalayak ramai. Hendaknya seorang suami menjaga rahasia keluarganya, tidak menceritakan hubungannya dengan orang lain. Begitu juga seorang istri, hendaklah dia menjaga rahasianya dengan istrinya, jangan dia menceritakannya kepada orang lain. Apalagi urusan ranjang, ibu-ibu. Iya. Subhanallah. Iya. Tapi memang sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani tadi, ibu, sempitnya dada dan sedikitnya sabar, sehingga kita menyebarkan rahasia kita sendiri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah menghukumi seseorang yang sudah berumah tangga, kemudian dia menyebarkan rahasia rumah tangganya, mereka adalah seburuk-buruk manusia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia yang seburuk-buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila al-mar'ah wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah dalam perkara kedudukan
adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya. Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia tersebut. Ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perkara ini adalah perkara yang haram. Wajib bagi pasangan suami istri untuk menutupi rahasia mereka. Bukan hanya masalah ranjang, ibu-ibu. Semua permasalahan rumah tangga ditutupi. Bukan disebarkan. Bukan menjadi konsumsi umum. Akan tetapi menjadi konsumsi pribadi. Makanya ketika terjadi permasalahan antara seorang suami dan istri, apa salah satu cara Nabi SAW, cara Al-Quran? Ya, wala tahjur illa fil bait, kata Nabi SAW. Jangan memboikot istri kecuali di dalam rumah saja. Permasalahan jangan sampai nampak di luar. Wala tahjur illa fil bait. Jangan boikot istrimu kecuali di dalam rumah. Iya, lek dalam bale besual, lagu lek luar tetap mesra. Ndak kita dusta itu Ustaz, bukan dusta, itu aturan agama. Iya, lamun lek dalam bale saling garang meremeong no. Lagu lamun lek luar aja ibu, tetap nampakkan bahwa rumah tangga itu sedang dalam keadaan baik-baik saja, meskipun tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ini aturan agama, ini aturan Islam. Tapi subhanallah, dengan kecanggihan media yang ada pada saat ini, ya, masalah artis kita tahu semua. Orang yang di ujung negeri ini punya masalah. Lombok Barat, teman kita temenan di Facebook, dia punya masalah. Ya, dibuat suaminya status, kita tahu dia sedang punya masalah dalam rumah tangganya. Subhanallah. Kemudian para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga dalil yang lain tentang menjaga rahasia. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Hafsah anak beliau menjadi janda, beliau mengatakan, laqitu Utsman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsah. Jadi ketika Hafsah menjadi janda, Umar datang kepada Utsman ingin menawarkan anaknya. Ayo Utsman, mau enggak engkau menikah dengan anak saya Hafsah? Fakultu, kata Utsman, fakultu, kata Umar, in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar. Jikalau engkau mau wahai Utsman, aku akan nikahkan kamu dengan anakku Hafsah. Faqala Utsman, sa'anzuru fi amri. Saya lihat-lihat dulu, saya pikir-pikir dulu wahai Umar. Falabistu layali thumma laqiyani faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadha. Setelah beberapa malam, Utsman datang kepada Umar mengatakan, wahai Umar, mohon maaf, saya kayaknya belum bisa menikahi Hafsah. Qala Umar, falaqitu Abu Bakr as-Siddiq faqultu in syi'ta angkahtuka Hafsah bint Umar. Kemudian Umar kembali bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mau enggak sekiranya engkau aku nikahkan dengan anakku Hafsah? Apa kata jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ya, fasamata Abu Bakr falam yarji ilayya syai'an. Abu Bakar diam 1000 bahasa, enggak ada jawaban.
Kemudian falabistu layali summa khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyah. Setelah beberapa malam, beberapa hari berlalu, tiba-tiba datang Rasul sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah dan menikahinya. Lihat, Abu Bakar diam, Utsman enggak mau menikahi. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar datang kepada Umar mengatakan, "La'allaka wajadta 'alayya hina aradta 'alayya Hafsah falam arji' ilaika bi syai'a." Faqultu na'am. Fa innahu lam yamna'ni an arji' ilaika fima aradta 'alayya illa anni kuntu 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaraha. Jadi begini wahai Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku diam, tidak mau menerima tawaranmu untuk aku menikahi Hafsah radhiyallahu taala anhu. Aku yakin engkau kayaknya merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu. Ya wahai Abu Bakar, kata Umar, tentu lain jama' ida perasa aku sih ditolak ya kan? Akhirnya apa yang terjadi Ibu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku diam karena aku tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keinginan menikahi anakmu. Falam akun li ufshi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ngomong siapa? Ngomong sama Abu Bakar bahwasanya Nabi punya minat ingin menikahi Hafsah. Sehingga ketika datang tawaran Umar kepada Abu Bakar untuk menikahi Hafsah, beliau diam, nggak mau ngomong, nggak mau berbicara, karena beliau tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan untuk menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha. Baik, para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga di antara perkara yang penting yang lain harus dijaga. Ibu-ibu yang biasa memandikan mayit, kalau ada aib pada tubuh seorang yang dimandikan jenazahnya, tolong dijaga. Lah aku mandi jenazah ngone, karena menuawakna mana? Tadi saya mandikan jenazah seseorang, saya lihat badannya begini, oh enggak boleh. Cukup dia saja yang mengetahuinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini keutamaan bagi orang-orang yang memandikan jenazah, kemudian dia menutupi aibnya, dia jaga rahasianya. Lihat, orang yang mati saja dijaga rahasianya, ibu-ibu. Apalagi orang yang hidup. Orang yang sudah tidak bernyawa saja, kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits dari Imam Al-Hakim, "Man ghassala mayyitan fakatama alaih, ghafarallahu lahu 40 marratan." Barang siapa yang memandikan seorang mayit, kemudian dia menutupi aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya 40 kali. Subhanallah. Ini balasan bagi mereka yang menutupi aib saudara mereka. Maka ketika kita punya rahasia, ibu-ibu, tatkala kita ingin menyampaikan rahasia ini kepada orang lain, tatkala hati kita mulai gelisah, ingin meluapkan dan menumpahkan rahasianya kepada orang lain, yang harus dipikirkan yang pertama, kepada siapa? Atau perlukah dia membeberkan rahasianya kepada orang lain? Apa maslahat yang dia dapatkan dengan menyampaikan rahasianya kepada orang lain? Ini pikir yang pertama.
Sebelum kita berbicara tentang rahasia kita kepada orang lain, kita berpikir. Ya, pikirkan. Perlukah rahasia itu disampaikan? Jika disampaikan, apa maslahatnya? Itu yang pertama, pertimbangan kita. Yang kedua, sebelum kita menceritakan rahasia kita kepada orang lain, kita harus mencari tahu orang itu amanah atau tidak. Orang itu penyabar atau tidak dalam urusan rahasia. Oh, dia amanah dalam harta. Sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak semua orang yang amanah dalam urusan harta, amanah dalam urusan rahasia. Ketika kita sudah sampaikan kepada dia, kemudian dia menyebarkan rahasia itu, bagaimana akhirnya? Apakah kita siap menghadapinya? Ya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menceritakan rahasia kita kepada orang yang mencari-cari tahu rahasia kita. Jangan pernah ibu-ibu menceritakan rahasia kita kepada orang-orang yang mencari-cari tahu rahasia kita. Namun ia berkatakan julu je bentak be. Ya. Kalau ada orang yang bertanya terlebih dahulu tentang kehidupan kita, tentang rahasia kita, jangan coba-coba untuk menceritakan kepada dia. Karena salah seorang penyair mengatakan, la tudhi' sirran ila talibihi minka fattalibu lisirri mudhi'u. Janganlah engkau memberikan rahasia kepada orang yang mencarinya. Karena orang yang mencari-cari rahasia itu adalah orang yang pasti akan menyebarkan dan membeberkannya. Jika memang harus diceritakan, ceritakan kepada orang-orang yang salih, orang-orang yang terkenal amanah, orang-orang yang berilmu, ya, yang memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan saran dengan ilmu yang dia miliki terhadap permasalahan yang kita hadapi. Baik, para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah yang berkaitan dengan menjaga rahasia. Ya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menjadi orang-orang yang amanah. Jangan sampai kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tandanya orang-orang munafik ada 3. Jikalau dia berbicara, dia berdusta. Kemudian yang kedua, jikalau dia berjanji, dia menyisihi janjinya. Kemudian yang ketiga adalah jikalau dia dititipkan amanah, dia berkhianat dan mengkhianatinya. Kepada muslimat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga rahasia ini adalah kewajiban dan membeberkannya adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Ini sudah jam 5. Jikalau ada pertanyaan silakan kita tanya jawab, diajukan pertanyaannya. Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masalah mencela orang lain insyaallah taala. Allahu taala ala wa alam. Silakan ada yang bertanya. Silakan ditulis ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bu Nur? Lewat Telegram. Taib. Izin bertanya, apakah ada unsur syirik atau musyrik dalam hal yang bertentangan dengan sunnah dalam seni bela diri atau karate? Maksudnya bagaimana ini?
Kalau karatenya pakai ilmu kebal, ya, tenaga dalam katanya, dengan meminta bantuan jin, ini adalah syirik. Ini adalah kesyirikan. Kalau dia belajar ilmu tenaga dalam katanya biar kebal, baru sentuh orang langsung mental. Ya, maka ini adalah unsur kesyirikan. Dia meminta tolong kepada jin. Kalau ingin kebal harus begini dan begini dan begitu dan begini. Ya, ada ritual-ritualnya yang harus dilewati. Makanya tidak diperbolehkan di dalam agama. Adapun ilmu bela diri yang tidak ada unsur seperti ini, belajar murni gerakan-gerakan badan, gerakan-gerakan tangan, maka ini diperbolehkan di dalam agama. Bahkan termasuk ya melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah bagi mereka kekuatan. Ya. Seorang muslim yang kuat itu lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Naam, wallahu taala ala wa alam. Baik, tidak ada Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan pada kesempatan kali ini, demikian kajian kita di sore hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa memudahkan jalan kita kepada jalan kebaikan dan mudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu agama yang mulia ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طالب العلم قم